Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan eh, sebuah judul atau sebuah topik presentasi yang membicarakan tentang kebijakan negara dalam ekonomi makro. Ekonomi makro, topik ini membahas bagaimana negara menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makro. Oke, dalam kelompok ini kita beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Rafif Ramadan, yang kedua ada Muhammad Fatih Farhad, yang ketiga ada Alessa Amir Santosa, dan yang keempat ada Sinta Wulandari. Dan insya Allah akan kita presentasikan dimulai dari Mas Rafif Ramadan terlebih dahulu, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alessa Amir Santosa, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sinta Wulandari, dan yang terakhir akan dipresentasikan oleh saya. Semua yang dipresentasikan merupakan hasil dari bagi tugas kami dan merupakan tanggung jawab bagi setiap individu dalam mempresentasikannya. Kepada yang bertugas disilahkan. Mengapa kebijakan makro itu diperlukan? Karena kebijakan makro bertujuan untuk meningkatkan pengangguran yang rendah, penyediaan lapangan kerja untuk redistribusi pendapatan, instrumen pajak, dan subsidi. Pemerintah juga berusaha menjaga pajak kepada rakyat kurang mampu dan rakyat kaya itu untuk menjaga kestabilan sosial. Inflasi kalau ekonomi terus memanas, harga barang akan terus naik dan daya beli masyarakat itu akan menurun. Resesi ekonomi buruk, produksi berhenti dan pertumbuhan negatif. Negara harus hadir memberikan faktor dorongan untuk menjalankan roda ekonomi berputar kembali. Pengertian kebijakan ekonomi makro, upaya yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi aktivitas ekonomi secara agregat. Kebijakan ini menjadi instrumen paling penting untuk mengatur variabel ekonomi skala besar agar berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada 4 target kebijakannya, yaitu kestabilan eksternal, menjaga keseimbangan ekspor dan impor, serta stabilitas nilai tukar mata uang negara, memiliki posisi ekonomi yang kuat di mata dunia, menjaga inflasi untuk mengendalikan harga barang dan jasa agar stabil sampai daya masyarakat itu tidak menurun, menekan pengangguran, menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk sumber daya manusia agar terserap dengan maksimal. Pertumbuhan ekonomi, mendorong peningkatan produksi barang dan jasa nasional. Kebijakan makro memiliki 4 tujuan utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi, memastikan produksi nasional terus meningkat. Kedua, stabilitas harga, mengendalikan inflasi agar daya beli kita tidak tergerus. Ketiga, perluasan lapangan kerja untuk menekan pengangguran. Dan keempat, keseimbangan eksternal, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dan neraca perdagangan internasional. Instrumen kebijakan makro. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini dikelola oleh pemerintah melalui pengaturan anggaran negara. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini dikelola oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas mata uang. Yang ketiga, kebijakan sisi penawaran. Berbeda dengan fiskal dan moneter yang fokus pada sisi permintaan, kebijakan ini fokus pada meningkatkan efisiensi. Kebijakan fiskal adalah kendali ekonomi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di sini, pemerintah memiliki 3 fungsi besar.
alokasi untuk pembangunan, fasilitas publik, distribusi untuk pemerataan kesejahteraan lewat subsidi, serta stabilisasi sebagai bantalan saat ekonomi menghadapi krisis atau resesi. Inti koordinasi kebijakan ekonomi, secara sederhana, gambaran ini menjelaskan mengapa sih Bank Indonesia, pemerintah, OJK harus satu suara dalam mengatur ekonomi negara. Berikut 3 poin utamanya. Yang pertama, agar tidak saling bertabrakan. Yang kedua, duet maut antara fiskal dan moneter. Yang ketiga, sangat penting dalam kondisi darurat. Nah, kalau perbuatan kebijakan kita kompak, ekonomi kita bisa lebih kuat dalam menghadapi badai. Kebijakan ini adalah cara pemerintah membantu dapur produksi nasional agar lebih canggih, orang-orang yang lebih ahli, dan aturannya tidak ribet sehingga ekonomi kita bisa makin tumbuh. Kebijakan sisi penawaran ini fokus pada cara perusahaan dan industri agar bisa memproduksi barang lebih banyak, lebih cepat, dan lebih murah. Di sini pemerintah berusaha agar kita lebih banyak menjual ekspor daripada membeli impor. Kenapa sih? Supaya mata uang rupiah tetap stabil dan ekonomi akan terus tumbuh. Kebijakan moneter adalah cara Bank Indonesia agar uang yang keluar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ada 3 alat utama yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Yang pertama, memainkan suku bunga. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Dan yang terakhir, GWM atau Giro Wajib Minimum. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap ekonomi. Ada sebuah pendapat dari Heni Rahmawati yang menyatakan bahwasannya pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tentunya. Karena apa? Karena kontribusi pemerintah dalam mendukung berbagai kegiatan yang pastinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Seperti apa contohnya? Seperti kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur baru dan memfasilitasi distribusi barang dan jasa. Nah, tentunya anggaran-anggaran yang ditentukan itu ditentukan oleh pemerintah. Ketika untuk melakukan pembelanjaan guna mendukung sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di tingkat provinsi. Itu. Jadi pemerintah itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan ketika anggaran atau kebijakan yang diberikan itu sesuai dan terencana sebagaimana semestinya. Terus juga ada menurut Mankyu, peran pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat penting. Karena apa? Karena keterbatasan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga peran pemerintah tetap signifikan dalam perekonomian, peningkatan permintaan, juga berarti terjadinya pertumbuhan ekonomi. Yang mana pertumbuhan ekonomi ini diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Nah, kita akan membahas tentang studi kasus tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian dalam ekonomi makro di tingkat nasional. Nah, kita akan membicarakan tentang kebijakan fiskal pada masa COVID-19. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang pertama yaitu memberikan dukungan terhadap bidang kesehatan. Tentunya karena COVID-19 ini merupakan virus, tentunya memberikan kebijakan yang sangat mendukung terhadap bidang kesehatan. Terus yang kedua, insentif bulanan tenaga medis. Terus ada perlindungan sosial, tarif listrik, menaikkan anggaran kartu prakerja, pemulihan ekonomi, antisipasi defisit, dan lain sebagainya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 juga, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Nah, dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPH badan yang selama ini menjadi andalan pemerintahan. Jadi
pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPH. Nah, dari sisi pengeluaran, pemerintah harus memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemi COVID-19. Jadi pemerintah dalam pengeluaran harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut, realisasi anggaran, agar sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mengurangi atau untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 gitu. Nah, adapun tantangan dan kritik. Nah, jika kita melihat dari kasus yang tadi, yaitu kasus COVID-19, ada beberapa tantangan dan kritik. Yang pertama, tantangannya adalah keterlambatan dampak kebijakan atau time lag. Efisiensi pendataan. Nah, pendataan masyarakat penerima bantuan dinilai belum efisien. Tantangannya adalah pendataan masyarakat yang patut untuk menjadi penerimanya itu belum efisien. Itu yang pertama. Terus yang kedua, adaptabilitas program. Yang mana program Kartu Prakerja dianggap tidak adaptif selama masa pandemi karena ya kebijakan karantina membuat masyarakat membutuhkan bantuan pangan yang segera. Jadi kurang adaptif lah, kurang pas program diberikan oleh pemerintah. Terus yang ketiga adalah reaksi sektor usaha. Meskipun stimulus pajak diberikan terhadap perlambatan, meskipun stimulus pajak diberikan, terdapat perlambatan kegiatan usaha yang signifikan. Ya, karena tadi COVID-19, usaha-usaha itu banyak yang ngedrop dan ya terjadi perlambatan kegiatan usaha. Nah, yang kedua, resiko utang dan defisit. Nah, yang pertama adalah pelebaran defisit. Defisit APBN 2020 diproyeksikan melebar hingga 5,7% dari PDB. Tuh. Terus yang kedua adalah peningkatan pembiayaan. Pemerintah memproyeksikan peningkatan pembiayaan anggaran. Pemerintah memproyeksikan akan meningkatkan pembiayaan anggaran. Terus yang ketiga adalah sumber pembiayaan. Untuk menutupi defisit, pemerintah harus mencari sumber pembiayaan dari penerbitan surat berharga atau SUN dan pinjaman ke lembaga multilateral maupun pinjaman bilateral. Terus yang kedua adalah resiko investasi. Pembiayaan investasi mengalami penurunan drastis ya, karena efek dari COVID-19 tadi akan memberikan dampak yang lumayan buruk terhadap hutang dan defisit negara. Yang ketiga, inflasi akibat stimulus berlebihan. Nah, pemicu inflasi eksternal. Kelangkaan dan keterlambatan bahan baku dari Cina disebutkan dapat menyebabkan kenaikan harga produk dan memicu inflasi. Terus yang kedua, berdasarkan lesan teori yang dikutip, kenaikan pengeluaran pemerintah atau stimulus memang berdampak positif pada PDB. Namun pemerintah harus tetap mengendalikan inflasi melalui koordinasi dengan otoritas moneter. Terus yang ketiga adalah infrastruktur sebagai solusi. Nah, pengeluaran untuk investasi infrastruktur dipandang dapat membantu menurunkan inflasi karena memperbaiki distribusi barang dan jasa. Terus yang keempat, tantangan yang keempat adalah independensi bank sentral. Keselarasan kebijakan. Poinnya adalah yang pertama, kebijakan moneter harus diambil secara selaras dengan kebijakan fiskal untuk meminimalkan dampak COVID-19 terhadap ekonomi nasional. Jadi harus selaras kebijakan moneter itu dengan kondisi fiskal atau kondisi masyarakat pada masa pandemi. Terus peran Bank Indonesia atau BI. BI diharapkan dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi dan memberikan stimulus moneter bagi dunia usaha melalui relaksasi kredit perbankan. Dan yang ketiga, poin ketiga adalah lini pertahanan kedua. Selain cadangan devisa, BI memiliki second line of defense berupa fasilitas pinjaman ke IMF dan kerjasama swap arrangements dengan bank sentral lain untuk stabilitas nilai. Nah,
Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah kebijakan makroekonomi pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya di Indonesia. Nah, untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggunakan berbagai instrumen utama yang meliputi kebijakan fiskal, yaitu perpajakan dan pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter, yaitu pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, serta kebijakan dari sisi penawaran, supply side. Efektivitas dari langkah-langkah ini sangat ditentukan oleh koordinasi yang harmonis antara kebijakan fiskal dan moneter. Sinergi yang baik antara keduanya diperlukan agar sasaran ekonomi serta pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan penguatan pendapatan nasional dapat tercapai secara optimal. Mungkin ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.